radio itu karena gue gemuk Hmm. dan gue ngerasa gue nggak unattractive gitu ya. Hmm. Maksudnya gue oke lah lumayan gitu, tapi orang tuh nggak akan bisa jatuh cinta pada pandangan pertama sama gue. Oke, itu Jadi kan ngelihat gue tiba-tiba, oh naksir gitu nggak. oke. Biasanya orangnya harus mengenal gue segala macam. Jadi radio itu kayak apa ya, kayak media yang menurut gue cocok buat gue gitu. Karena gue berada di belakang layar, Oh, oke. orang mendengarkan suara guanya kebetulan bagus gitu. Jadi kalau misalnya gue lagi 10%, dia 90%. Oke. Kalau dia lagi 10%, gue 90%. Oke. Kita ada aturan bahwa kalau lu boleh panik, nanti gue yang nggak paniknya gitu. Jadi kita Oh, nggak boleh panik bareng. iya, iya. Nah itu sampai detik ini gue ngerasa si yin and yang-nya cakep tuh. Iya. Gitu. Karena misalnya gue lagi panik nih, gue lagi cemas, lagi panik. Nah istri gue tuh yang akan mengambil alih set jadi si alfanya gitu. Jadi gue punya karir di Suca, karir berstand up komedi di Indonesia. 2 tahun abis itu gue memecah karir gue Oh, menjadi stand up komedian berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. nah ini kan yang bikin aku very interesting adalah dirimu sempat tadi cerita bahwa pas sebelum syuting ini kamu adalah ini mas orang survivor aja dia orang yang Ya. bagaimana caranya gue bisa bertahan hidup. Sampai saat ini gue masih survival mode. Iya survival Iya. mode. Nah nggak salah itu. Cuman tapi maksudnya dengan seperti itu kan orang-orang seperti Mas ini kan berarti bagaimana gue survivor, tapi bukan bagaimana gue membuat karya. Nggak bilang gimana banget, cuman Iya. kebanyakan seperti itu pola pikirnya. Nah, dengan istrimu yang mempunyai banyak prestasi dan karya itu gimana tuh Mas bisa ngeblind banget tuh gimana tuh Mas? Iya, jadi lo harus tahu juga bahwa orang yang berprestasi segala macam itu, di balik orang yang berprestasi itu mereka punya banyak kecemasan. Oh, justru gitu. Iya, ada rasa tidak percaya diri apa segala macam. Ya. Nah itu tuh ya itu kata gue saling isi. Jadi kalau misalnya dia lagi keadaannya seperti itu, ya gue yang pedenya. Kalau gue lagi nggak pede banget, dia yang kadang-kadang gue. Jadi gue itu gini, orang harus tahu kenapa gue bilang survival mode. Jadi sampai detik ini, semua keputusan yang gue lakukan Berdasarkan itu masih berdasarkan semua karir, semua karya, semua achievement yang gue lakukan itu masih di latar belakangi oleh keadaan ekonomi. Oke. Gitu. Jadi emang mengejar gue bisa hidup, ya dapur ngebul lah gitu. Iya. Meskipun ada beberapa keputusan yang memang karena gue suka. Ya. Misalnya Idealismenya bermain lah ya. keputusan membuat comedy club. Oke. Lu pebisnis bukan sih? Gue lebih ke senimannya, dia yang pembisnisnya. Jadi kebalikannya. Oh gue. gitu. Otaknya beda. Tapi gue masih bisa ngimbangin lah. Kalau lu pebisnis, lo lihat proyeksi keuangan, lo lihat proposal gue, bisnis plan comedy club gue, lu pasti nololin gue. Nyapa nih? Semua orang yang gue kasih itu semuanya lu bikin apaan sih Bo ini, lu apaan gitu. Tapi karena itu emang gue dan partner gue itu emang cinta banget sama seninya, ya kita jalanin aja. Emang maksud gue gini, rugi kagak, tapi untuk gue akan bisa kaya dari situ lagi. Ya setidaknya bisnis ini bisa menyukupi kehidupan bisnis ini sendiri. Right? Ya, bukan betul, yang betul. bisa kan ada yang kadang-kadang kita berpikir bisnis bagaimana bisa ngidupin semua hal, segala aspek nih. Nah, sedangkan stand komedi yang kau buat itu bahwa dia bisa menghidupi diri sendiri. Betul. Dan which is itu bagus sih sebenarnya, menurut gue pribadi itu bagus karena apa? Berawal kan dari situ dulu. Karena kita nggak bisa berpikir secara lebih lebarnya dulu dong. Iya, tapi memang ya gitu aja. Setiap kenyamanan yang gua rasa gitu ya, selalu ada hiccups-nya lah. Selalu tiba-tiba ada apalah kayak misalnya ya kalau COVID ya semua orang kenal ya. Tapi memang waktu gua bikin comedy club gue yang pertama itu September 2019 itu booming banget. Wah, itu went really well. Reputasinya, kebanggaan orang untuk bisa manggung di sana.
terus minim orang berprasangka sama gue bahwa gue pengen berbisnis semata karena uang dan segala macam ya. Maksudnya gue berhasil membuktikan sama orang bahwa ini kita bekerja sama, kita growing bareng, karena gue mencintai seni ini gitu. Tiba-tiba COVID. Iya. Jadi buka September 2019, tutup Maret 2020. Gitu. Meninggalkan hutang segala macam. Nah, sekarang gue buka lagi. Dengan konsep yang hampir-hampir mirip lah gitu. Oke. Pasti ada perbaikan juga dong dari konsep. Wah, kita belajar banyak banget. Oke. Tapi kalau dari sisi keuangan, dari sisi ini, ya ini mah nggak akan kaya gitu. Apalagi sekarang gue jauh lebih banyak kolaborasinya. Oh, wow. Jadi gue sekarang mantan-mantan pegawai gue di Ketawa sekarang jadi pemilik. Oh, wow. Seriously? Karena mereka sekarang udah gara-gara Ketawa yang pertama itu, Ketawa pemilikan pertama, mereka sekarang udah sukses. Wow. Jadi Oza Rangkuti, Rais Marasebesi, oh iya tahu. Ilham. Itu tuh adalah orang-orang yang dulunya datang ke Ketawa pengen jadi pegawai, jadi penyobek karcis dan segala macam. Yang sekarang udah established namanya gitu. Nah, mereka balik lagi bekerja sama gue, bilang ya gue tahu Kang Mus sibuk banget, tapi kami pengen punya Ketawa. Jadi mereka sekarang jadi shareholder. Oh, wow. Wow, tadi ngomongin bahwa tidak kenyamanan ya. Nah, pengalaman hidupmu apa yang pengalaman hidupmu apa yang membuat dirimu tidak nyaman, yang akhirnya mengubah dirimu, Mas? Mengubah mungkin jalan pikiran, mengubah mindset hidup dan sebagainya. Kalau nggak nyaman sih, kalau gue nggak pernah. Maksudnya gue nggak nyaman gitu. Orang kadang-kadang yang narik gue tuh. Oh, oke. Jadi gue kayak dulu gue bekerja sama orang, gue nyaman-nyaman aja, tapi orang-orang di luar gue termasuk istri gue ngerasa lu tuh dimanfaatin lo di sini, lu tuh nggak dapat banyak, lu harus segera keluar dari situ ya. Kalau gue tuh orang-orang nggak tahu ya, menurut gue ya, orang-orang tuh nganggap gue masih loyal lah gitu. Oke. Saking loyalnya sampai mereka ngerasa gue tolol aja gitu. Wow. Gitu. Jadi yang membuat gue memindahkan keluarga gue ke Bandung itu bukan karena tidak nyamanan sama polusi di Jakarta. Iya, gitu. Jadi pertimbangannya lebih ke situ gitu. Pertimbangan gue keluar misalnya dari sebuah perusahaan bukan karena gue nggak nyaman sama perusahaannya bubar. Gue pernah di Comedy Central, franchise dari luar negeri tuh. Terkenal kan, itu brand besar gitu kan. Gue adalah the last man standing di situ. Wow. Sampai bubar perusahaannya, gue masih digaji. Gue sampai nggak tahu bahwa ini udah bubar ya perusahaannya. Wow, karena digaji itu yang bubar sedunianya, bro. Jadi gue kan Comedy Central Indonesia, dunianya udah bubar. Gue masih menerima gaji beberapa bulan sampai berhenti. Itu betapa loyalnya gue. Kayaknya gue nggak pernah resign deh. Tidak merasa resign? Iya, maksudnya sampai bubar aja. Ini setelah karir ya. Iya. Kayak sekarang gue bekerja di sebuah perusahaan nih. Ada perusahaan yang membantu gue. Sampai sekarang gue satu-satunya pegawai di perusahaan itu yang belum resign. Sampai detik ini? Ya, mereka punya 400 pegawai, sudah nggak ada semuanya. Gue adalah satu-satunya pegawai yang belum resign. Sama berdua, sama OB satu. Ya. Boleh tahu? Gue masih tinggal di kantornya. Oh, boleh tahu nggak sekarang tugasnya apa? Memang itu semua udah resign. Sorry, kantornya udah bungkus atau masih ada? Kantornya vakum, tapi pegawainya semua dipecat. Oke, berarti tinggal dirimu. Gua sama OB. Oke. Lu ini nggak, Mas? Apa namanya? Nah, itu tugasnya ngapain, Mas? Kalau udah begini? Ya, kalau gua ya masih mengemban, karena basically gua masih digaji meskipun nggak ada uangnya. Gimana? Digaji tapi nggak ada uang? Diutangin. Oh, oke. Karena menunggu momen balik lagi gitu. Jadi gue ya masih mengemban. Gue masih di kantornya, gue masih pakai kantornya, gue masih mewakili kepentingannya gitu. Tapi dari cerita banyak hal gitu, dirimu itu aku lihat walaupun ya katakanlah ini Mas ya, survivor mode ya orangnya. Tapi apa yang kamu kerjakan tuh benar-benar kamu cintai banget ya? Iya. Jadi maksudnya gue bisa adapt sehingga gue menemukan hal yang gue sukai dari pekerjaan itu. Gitu. Jadi gue tuh nggak pernah dulu gue nggak suka banget sama kerjaan ini gitu. Gue makan aja terus, Pak.
Itu betapapun bencinya gue. Itu gue lagi mikir-mikir, jangan-jangan gue hipokrit ya, sebentar. Gue kayaknya nggak pernah deh membenci pekerjaannya. Pekerjaannya ya. Jadi kalau kayak penyiar mungkin gue pindah radio, tapi gue tetap jadi penyiar apa segala macam. Gue itu dulu pernah nggak nyaman, tapi gue pindah radio aja gitu. Pekerjaannya masih sama, masih siaran, masih jadi manajer program gitu, masih. Iya. Wow. Kuliah doang kayaknya gue nggak nyaman. Kenapa tuh? Boleh cerita nggak tuh? Gue dulu HI kan, Unpar. Gue pindah. Karena gue nggak nyaman. Dari itu? Nggak nyaman. Kayaknya nggak sampai deh otak gue di situ gitu. Nggak nyampe karena kepintaran atau nggak nyampe apanya nih? Nasional Unpar, gue pindah ke itu apa? Ke manajemen perkantoran. Karena lebih masuk bagi gue. Si HI ini nggak masuk gue. Nggak ngerti apa sih ini. Gitu. Nah, tapi yang aku lihat dari semua hal yang dirimu kerjakan, Mas, tapi kamu itu kayak bener-bener yang akhirnya aku lihat kamu itu mempunyai satu cinta terhadap satu pekerjaan, itu stand up comedian ya? Oh iya, itu mah jenis seni yang gue sangat suka. Jadi sebenarnya bukan stand up comedy, tapi gue suka sekali perform. Jadi gue suka teater musikal. Gue suka bernyanyi di depan umum. Gue suka stand up. Gue suka main. Ini gue punya grup namanya Improvindo. Itu komedi, namanya komedi improvisasi, jadi pelawak gitulah. Nah, gue suka perform depan orang. Nah, dari pengalaman stand up comedy itu, ada nggak pengalaman dari stand up comedy yang situasi masih ada nggak pengalaman stand up comedy yang mungkin kurang mengenakan ataupun ada sebuah tragedi atau kejadian? Oh, selalu tragedi mah. Tragedi terbesar kita stand up comedy kan orang nggak ketawa. Iya, maksudnya your personal. Mungkin banyak. maaf ya, cekal atau misalnya di maybe somasi atau apapun itu, pernah nggak sih? Kalau di atas panggung, itu gue makan semuanya. Jadi pengalaman nggak lucu, pengalaman di-cut, pengalaman penonton kabur, pengalaman itu punya gue macam-macam gitu. Pengalaman nggak boleh naik panggung juga. Karena jadi lucu. Gue itu ngisi acara di Semarang. Berdua. Jadi gue kan 5 besar di Suci itu. Nah yang ini nih, teman gue ini juara 2. Juara 2. Gue nggak nyebutin namanya ya, maaf. Tapi ini bukan salah dia. Stand up comedy itu memang riskan. Karena sama seperti sulap. Lu kalau nonton sulap harus konsentrasi. Lu nggak boleh memperlakukan sulap atau komedi itu kayak band. Band itu kan main nih. Lu sambil makan, lu sambil ngobrol, lu masih denger. Tapi kalau lu nonton sulap, lu harus konsen. Dan lu harus ikutin ceritanya. Karena kita ngebangun cerita. Ada efek ngilangin orang lah. Ya, ada efek. Maksudnya ini ada puncak gunungnya, ada segala macam kan. Jadi lu harus konsen. Nah pada saat itu, pas dia manggung, dia juara 2 nih. Pas dia manggung, itu bupati atau wali kota apa segala macam pulang. Kenapa? Mau pulang aja. Kan acara kota ya, acara kota gitu. Jadi semua orang berdiri nganterin si wali kota ini pulang. Jadi temen gue di panggung nggak ada yang nonton. Dia tetap stand up dong, ngapain lagi? Kalau kita kan nggak bisa, Pak. Jadi tetap perform, cuman memang jadi berkurang ketawanya. Udah nih, udah turun. Terus gue nungguin. Kok gue nggak dipanggil ya? Terus gue nanya sama panitia. Oh iya Mas Mo, mohon maaf. Mas Mo nggak jadi. Nah, loh kenapa? Itu yang juara 2 aja nggak lucu, apalagi yang juara 5 katanya gitu. Oh shit. Wadaw. Ini cerita nyata banget. Wow, menyakitkan sekali itu sih. Menjadi salah satu komedian paling bagus di Indonesia. Dia full time komedian. Dia sekarang jadi orang gede banget di komedi. Yang juara 2 itu. Jadi gitu, itu kejadian beneran. Wow, itu rasanya gimana tuh? Gue kalau ketemu sama temen gue itu ngobrol ini ketawa-ketawa. Rasanya enak lah, sebelah. Jauh-jauh ke Semarang kita memang dibayar ya. Tapi kan gue I love to perform. Iya, berarti itu gaji buta doang kan? Iya, tapi sebel gue.
Wah, itu salah satu Nah, itu bagaimana untuk belajar untuk menerima hal itu? Karena kan susah gini loh, maksudnya kita bisa ngomong kalau kita lagi baik-baik aja ya. Coba. Kalau kita masih coba itu apa sih maksudnya? Enggak, gue mau tahu lu mau bercanda apa nih, Bang? Enggak, ini lucu banget sih. Coba. Aduh, dia pecah gue, Pak. Nah, shit, gue lupa. Shit. Nah, cara bagaimana untuk bisa menerima dengan kondisi itu? Karena kan maksudnya gini, ketika kita kondisi baik-baik saja, kita mungkin bisa menerima situasi apapun. Nah, tapi kalau kondisi kayak gitu kan belum tentu. Ya, jadi gini, kami itu belajar sebuah metode yang didapat dari para musisi jazz. Namanya 10 o'clock rule. 10 o'clock rule itu bunyinya adalah seperti ini. Apapun yang terjadi malam itu, dipertunjukkan. Lo hanya boleh merasakan sampai jam 10 pagi. Gue pernah dengar dari siapa ya? Dari lu juga ya? Nggak tahu dari mana ya? Gue bisa jadi. Ini gue pegang teguh. Jadi apapun yang terjadi, mau itu lo nggak lucu, terus lo nangis habis itu, terus lo merasa stand up comedy ini bukan buat gue akan berubah, gue akan mengubah pilihan hidup gue, ataupun pecah banget, lo merasa bangga, lo ada di atas angin apa segala macam. Itu rasanya hanya boleh lo rayakan, hanya lo boleh bragging, hanya lo boleh sombongin sampai jam 10 besok pagi. 10.01 lo going back to the ground, lo mulai dari nol lagi, perasaan lo harus netral lagi. Percayalah, dengan memperlakukan pertunjukan lo seperti itu, lo nggak akan dapat halangan yang banyak. Lo nggak akan jadi sombong, lo nggak bakal jadi jadi pesimis untuk masalah manggungnya ya. Nah, berarti itu kan mesti memakai kesadaran yang luar biasa. Oh iya, nggak gampang. Itu ini gue ngemeng aja gampang ini. Iya. Karena kondisi dirimu saat ini lagi biasa-biasa aja. Tapi ketika lagi jepret gitu kan. Ya misalnya kayak gitu kan gue kesel tuh. Iya. Ya besok jam 10 pagi ya udah gitu. Udahlah, nggak usah dipikirin, nggak usah euforia, nggak usah berlebihan, udah. 10.01 udah. Iya. Nah, lama-lama terbiasa. Untuk melatih itu berapa lama? Lama. Gue kan yang paling enak itu adalah ngerasain itu ketika lo ikut festival. Gue kan tahun kemarin ikut festival di Edinburgh kan. Edinburgh Fringe namanya. Itu one of the biggest. Di luar negeri ya? Iya, di Skotlandia. Itu one of the biggest festival in the world. Itu magician segala macam. Lo harus seumur hidup lo, kalau lo suka performan, lo harus berangkat sih. Harus nonton. Sebulan penuh. Gue itu 56 pertunjukan. Oh, wow. Selama 24 hari. Apa aja tuh? Stand up. Stand up semua. Nah, itu gampang banget untuk mempraktekkan itu. Karena apapun yang terjadi malam itu, jam 10 lagi, bangun tidur, udah. This is a brand new day. Kita coba lagi. Karena ada tuh malam-malam yang penontonnya cuma 2, Pak. Ada. Wow. Ya udah, lo jam 10 selesai, lo evaluasi, lo segala macam. Jadi gini, inti dari obrolan gue yang itu adalah waktu zaman dulu tuh banyak, nggak tahu sekarang juga ada ulama-ulama yang memang punya teori apa segala macam, terus malah menghina agama lain juga apa segala macam, meskipun itu hanya ditujukan untuk kalangan sendiri. Iya. Menurut gue itu lebih gampang, itu kan mereka punya tanggung jawab, punya conscious bahwa mereka tuh didengar apa segala macam. Nah itu seharusnya punya beban yang lebih besar lagi. Kayak pejabat-pejabat asal ngomong apa segala macam. Kalau kami kan profesinya bercanda. Iya. Gitu. Si kepala kami itu udah disetel kalau misalnya ada sesuatu informasi masuk, keluarnya harus lucu. Iya, tuntutannya seperti itu juga. Ngapain gitu, lu ngabis-ngabisin energi. Dan lebih banyak orang yang mencela komedian daripada politician. Iya. Padahal yang paling penting dicela itu politician loh. Dia tuh omongan dia akan mempengaruhi banyak orang dan bisa mempengaruhi hidup lo. Keputusan dia yang dia ambil itu bisa mempengaruhi makanan apa yang ada di meja lo. Iya. Omongan gua nggak akan ngaruh. Iya sih. Lo nggak akan bisa gua ngomong lu jadi miskin, nggak bisa. Iya sih. Kalau mereka ngomong lu jadi miskin, bisa loh.